So, welcome back to this channel. Di video kali ini gue mau cerita ke kalian. Hari ini gue sama keluarga mau pergi ke puncak secara dadakan nih. Gue tinggal di daerah pabrik dan dari 2 hari yang lalu kita udah dapat info bahwa semua pabrik harus tutup selama 3 hari. Jadi bokap tiba-tiba ajak untuk jalan-jalan, dan karena hari Rabu dan Kamis udah keburu ada janji, kita akhirnya harus pergi di hari Jumat. Gue yakin kalian semua sebagai orang tinggal di Jakarta tahu seberapa seremnya ke puncak kalau berangkatnya di hari Jumat. So, harapanku cuma satu, semoga hari ini macet, cuman jangan terlalu parah. Sebagai anak milenial yang setiap hari kerjaan yang ngeliatin Instagram, jadi belum lama ini gue ngeliat rekomendasi tempat wisata kuliner di puncak yang namanya Ngopi di Sawah. Restoran ini adalah restoran yang menyediakan masakan Jawa. Posisinya nggak terlalu tinggi, jadi begitu keluar tol puncak, langsung nggak lama sampai. Dan kalau kalian lihat reviewnya di Google, itu udah lebih dari 3.000 orang yang kasih good impression. Bahkan uniknya tempat ini bukan hanya makanannya, tapi jajanan pasarnya itu yang orang juga sangat rekomendasikan. Jadi gua pas datang itu agak kesiangan nih, jadi banyak kue yang udah habis, itu yang sangat gua sayangkan. Salah satu contohnya adalah bubur maduranya yang benar-benar kelihatan enak. Kita pesan hampir 11 macam makanan. Ini karena kita perginya juga cukup rame ya. Dan kalau gua boleh pilih satu makanan yang paling gua suka, itu adalah sate kuahnya. Menurut gue dagingnya matangnya pas, kuah santannya medok, dan buat gue orang yang pecinta manis, cita rasanya cocok banget. Di tempat ini selain makan, gue rasa kalau kalian ngajak keluarga cuma buat nyantai, itu mereka bakal seneng. Karena sekali lagi posisinya nggak terlalu jauh dari pintu tol, tapi secara view dan lokasinya itu bagus. Cuman untuk perjalanan kali ini sayang banget nih, karena sawahnya itu lagi kering. Gue nggak bayangin kalau sawahnya lagi hijau, itu semua pasti bikin suasana kayaknya adem banget. Oh iya, ada satu lagi yang gue juga gak nyangka. Ternyata kopi di sini itu enak banget teman-teman. Kalian boleh coba, karena kalau gue ngeliat dari mesin kopinya aja, legit, mestinya gak akan mengecewakan. Setelah perut kenyang dan hati senang, masih ada satu tempat lagi yang kita cukup penasaran. Namanya Heha Waterfall. Jadi pas planning mau ke tempat ini itu, kita udah maju mundur, karena dari tempat makan kita ternyata masih 1,5 jam naik ke atas. Bukan karena jauh, tapi karena memang macet banget. Keputusan akhir kita tetap naik, karena kita penasaran sama tempat yang katanya adalah air terjun buatan terbesar di Indonesia. Yang katanya pencapaian ini udah masuk rekor muri. Apalagi tempat ini masih tergolong baru, jadi kalau kita datang itu tempatnya pasti masih bersih. Pas masuk, ternyata kita per orang dewasa harus bayar tiket masuk. Per orang dikenakan tarif 20.000. Yang menurut aku sebenarnya cukup masuk akal ya. Karena begitu masuk, dari sisi pemandangan yang mereka bikin, kafe keren, bersih, dan spot foto yang cakep-cakep, kayaknya harga 20.000 oke lah ya. Tapi mungkin nih, kalau harga tiket itu bisa dipakai buat beli minuman, itu akan jauh lebih ada nilai jual buat para wisatawan. Air terjunnya cakep banget, gue belum pernah lihat yang kayak begini. Tapi karena penasaran, gue jadi kepengen naik ke lantai yang paling atas buat lihat gimana sih mereka bikin sistem aliran airnya yang begitu deras. Maklum ya, gue dulu itu adalah lulusan teknik. Setelah puas lihat-lihat dan foto-foto di sana, karena tiba-tiba cuacanya mulai mendung, kita jadi memutuskan untuk duduk ngopi dan ngemil lebih lama di kafenya. Kita cobain kopi, jus, alpukat, dan pisang signature menu mereka. Overall semuanya enak, sekalipun harganya ya nggak bisa dibilang murah ya. Satu hal yang gue notice adalah menu makanan dan minumannya yang nggak gitu banyak. Mungkin masukin dari gue next time ya bisa diperbanyak gitu ya. Terus ada satu hal lagi, yaitu spot di bawah yang buat foto-foto itu, bangku-bangkunya itu kalian bisa pakai untuk kalian santai-santai di sana. Kalau nggak hujan tentunya ya. Lalu akhirnya kita memutuskan pulang cepet karena hari itu udah mulai gelap dan kayaknya nih hujannya bakal awet gitu ya. Kita nggak mau sampai di Jakarta terlalu malam. Dan kalau kita ngeliat di map, perjalanan ke Jakarta itu tulisannya 2 jam. Tapi begitu dijalanin, ternyata butuh waktu 3 jam. Lama banget teman-teman. Jadi ternyata jalan-jalan ke puncak di hari Jumat itu menurut gue bukan sebuah pilihan yang bijak. Sekalipun hari ini gue cukup bersenang-senang, tapi nyetir 8-9 jam seharian itu gimana pun tetap capek ya. Oke, sampai di sini dulu vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.